Perkenalkan, nama saya Magistira Ambarita, NIM 1904030090. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan proses manajemen dalam mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian organisasi dan manajemen. Organisasi ini banyak pengertiannya menurut para ahli. Di sini saya akan jabarkan 3, yaitu menurut Stoner, menurut James D. Money, dan menurut Chester E. Bernard. Menurut Stoner, dia ini mengatakan organisasi itu suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan itu mengejar tujuan bersama. Jadi mereka itu satu tujuan, nggak beda-beda arah. Yang kedua, James D. Money juga hampir sama dengan pengertian Stoner. Dia mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada Chester E. Bernard. Dia berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Lalu manajemen. Menurut Mary Parker Follett misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Efektif itu tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Kalau efisien, tugas yang ada dilaksanakan dengan benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Istilah manajemen terjemahannya dalam bahasa Indonesia ini hingga saat ini belum ada keseragaman. Definisi manajemen yang dikembangkan oleh Duff sebagai berikut. Management is the attainment of organizational goals in effective and efficient manner through planning, organization, leading, and controlling organizational resource. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti manajemen itu merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Lalu, perkembangan manajemen. Perkembangan manajemen ini dibagi atas 2 kelompok. Yang pertama ada manajemen klasik, yang kedua adalah manajemen kontemporer. Manajemen klasik ini pun terbagi atas 2. Yang pertama scientific management, lalu yang kedua general administrative management. Scientific management ini ada 4. Sejarahnya ada 4. Yang pertama itu dari Robert Owen dari 1771 sampai 1858. Perbaikan kondisi kerja, membuat prosedur untuk meningkatkan produktivitas sebagai prosedur penilaian kerja dan bersaing kerja disebut sebagai bapak manajemen personalia. Lalu F.W. Taylor dia ini dikenal dengan sistem coba-coba, trial and error. Lalu Frank Gilbert, dia ini mengembangkan time and motion study. Studi mereka tuh banyak menggabungkan aspek teknis dan perspektif sosiologi dan psikologi, menghasilkan gabungan antara aspek teknis dan perilaku manusia yang mampu menghasilkan kegiatan operasi yang secara sosial mampu merangsang para pekerja untuk berkontribusi dengan produktif. Yang terakhir ada Charles Babbage. Dia menulis buku on the Economy of Machinery and Manufacture. Dia menganjurkan agar para manajer itu bertukar pengalaman dan dalam penerapan prinsip manajemen. Lalu General Administrative Management. Henry Fayol pada 1841 sampai 1925 dia menunjukkan bagaimana cara untuk mengelola manajemen perusahaan yang baik, membagi kegiatan dan operasi perusahaan, yaitu teknis atau produksi, yaitu dagang atau beli, jual, pertukaran, lalu keuangan, keamanan dan akuntansi dan manajerial. Lalu Max Weber pada 1864 sampai 1920 dia disebut bapak manajemen birokrasi karena dia menyumbangkan pandangan mengenai bagaimana membuat struktur suatu perusahaan yang menekankan hierarki yang jelas. Lalu kita masuk ke manajemen kontemporer. Ada beberapa tokoh dalam manajemen kontemporer. Yang pertama itu Peter Drucker. Dia menerbitkan buku
yang berjudul Practice of Management. Dia menerapkan tentang bagaimana memformulasikan strategi berdasarkan situasi yang ada dan kemungkinan perubahan yang terjadi. Lalu Deming, dia menggunakan statistik untuk menganalisis variabilitas proses produksi dalam upaya meningkatkan kualitas produksi secara berkesinambungan. Lalu William Ochi, dia menggunakan teori Z. Teori Z ini hubungan perusahaan dengan karyawan yang dekat, perekrutan karyawan baru yang mempunyai hubungan jangka panjang. Lalu kita masuk ke tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ini ada 3. Paling atas top manager, yang kedua middle manager, yang terakhir first level manager. Tugas si top manager ini, dia memformulasikan strategi, kebijakan, sasaran, dan rencana jangka panjang. Dia membuat keputusan strategis. Dengan middle manager, dia ini tugasnya memformulasikan rencana operasional dan sasaran untuk mengimplementasikan strategi, dan dia itu membuat keputusan operasional. Kalau first level manager, tugasnya mengimplementasikan rencana operasional dan sasaran. Dia membuat keputusan itu jangka pendek. Beda dengan top manager yang tadi jangka panjang, kalau first level manager, dia itu jangka pendek. Dan dia melakukan operasional bisnis sehari-hari. Kalau middle manager membuat keputusan operasional, first level manager dia yang melakukan. Lalu kita masuk ke dalam proses manajemen. Proses manajemennya ada 4 tahap. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan, dan ada pengendalian. Kita beranjak dari perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning itu kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Langkah pertama, rencana itu ditetapkan untuk organisasi secara keseluruhan. Setelah sudah ditetapkan untuk secara keseluruhan, lalu yang lebih detail ke masing-masing bagian atau divisi yang ditetapkan. Dengan cara yang begitu, organisasi mempunyai perencanaan yang konsisten secara keseluruhan. Setelah di planning, lalu ada di organizing dan staffing. Pengorganisasian ini diartikan sebagai kegiatan mengordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara efisien dan efektif. Contoh, kegiatan perusahaan itu berdasarkan fungsi pokok perusahaan seperti pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan personalia. Masing-masing itu dikelompokkan menjadi departemen atau bagian mereka sendiri. Setelah diorganisir, dia diarahkan. Pengarahan ini adalah kegiatan manajemen yang paling menantang dan paling penting karena langsung berhadapan dengan manusia. Pengarahan ini meliputi kegiatan memberi pengarahan atau direktif, memengaruhi orang lain atau influencing, dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja atau motivating. Manajer ini harus mampu menciptakan suasana yang bisa mendorong orang untuk bekerja. Semangat bekerja setiap hari itu selalu ada, tidak kendor-kendor seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Ini bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi itu sesuai rencana apa enggak. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi pengendalian ini itu ada 4. Yang pertama, menentukan standar prestasi. Yang kedua, setelah ditentukan, diukur prestasi yang telah dicapai selama ini. Setelah diukur prestasi yang dicapai selama ini, dibandingkan prestasi yang sudah dicapai dengan standar prestasi yang sudah dibuat. Setelah dibandingkan, yang keempat, dilakukan perbaikan kalau ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Lalu terakhir ada prinsip manajemen. Prinsip manajemen ini ada 14. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Tidak lari-lari kemana-mana, satu arah mereka, seperti pengertian manajemen tadi. Satu tujuan yang bersama, kesatuan arah atau unity of direction. Kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Pemberian upah pun harus adil, hierarkinya harus jelas, sentralisasi atau pemusatan, keteraturan, keadilan dan kejujuran, stabilitas kondisi karyawan, inisiatif, dan semangat korps atau esprit de corps.
Sekian dari saya. Bila ada salah saya ucapkan minta maaf. Terima kasih.